Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alhildayanti dengan NPM 223515516017 dari Program Studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovasi kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik. Sesuai historisnya, dalam perspektif administrasi publik diketahui bahwa terdapat beberapa paradigma, yaitu Old Public Administration atau OPA, New Public Administration atau NPA, New Public Management atau NPM, dan New Public Service atau NPS. Berdasarkan berbagai paradigma administrasi tersebut, maka paradigma New Public Service adalah yang paling tepat menerapkan prinsip-prinsip inovasi. Menurut para ahli, melalui NPS, publik dipandang secara utuh dan humanis, tidak direduksi sebagai pelanggan yang berciri ekonomistis, egoistis, maupun sebagai pihak luar yang menjadi sasaran mekanis birokrasi. Paradigma NPS juga menaruh perhatian yang besar terhadap inovasi dan bersifat integral serta komprehensif karena NPS merupakan pendekatan yang memberikan nilai tinggi pada kolaborasi antar pihak dan peningkatan kinerja setiap elemen organisasi. Selanjutnya, paradigma administrasi publik dan inovasi mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dalam paradigma OPA atau Old Public Administration, inovasi dianggap kurang penting dan lebih menekankan pada integral organisasi. Tujuan utamanya adalah menjalankan sistem dan aturan secara efektif. Berbeda dengan OPA, paradigma NPA atau New Public Administration mulai menganggap inovasi sebagai hal yang penting. Fokus inovasi berada pada praktik-praktik administrasi publik yang lebih adil dan mampu menyelesaikan masalah publik. Tujuannya adalah menjalankan sistem administrasi yang sadar akan nilai dan norma. Kemudian, dalam paradigma NPM atau New Public Management, inovasi juga dianggap penting dengan penekanan pada hubungan organisasi publik dengan pelanggan. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Pada tahap yang lebih maju, paradigma NPS atau New Public Service menganggap inovasi sebagai usaha yang sangat penting. Inovasi dalam paradigma ini bersifat holistik dan integral, dengan tujuan utama untuk memenuhi kepentingan publik. Terjadinya pergeseran paradigma pemerintahan mengubah peran pemerintah dari penyedia dan pelaksana program menjadi fasilitator dan regulator. Kondisi tersebut membuat pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan pemerintahan yang efektif dan membuat kebijakan yang pro pada rakyat. Dan salah satu indikatornya adalah lahirnya kebijakan publik yang inovatif dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Pertukaran dan berbagi pengalaman inovatif ini dapat menciptakan pengetahuan baru yang dapat diakses oleh negara-negara di seluruh dunia. Menurut Vigoda Gadot tahun 2005, menganalisis bagaimana keterkaitan inovasi dan pemikiran administrasi publik. Selanjutnya, Vigoda Gadot tahun 2005 membagi 3 perspektif evolusi perkembangan pemikiran administrasi publik, yakni yang pertama, Classic Public Administration Canon, yang kedua, New Public Management Doctrine, dan yang ketiga, Post-Managerial Avenues. Selanjutnya, Jean Hartley tahun 2005 mendeskripsikan perbedaan inovasi, improvement, role of policymakers, and role of public managers, dan yang terakhir, role of the population dalam konsep pendekatan administrasi publik pemerintahan. Disebutkan oleh Hartley bahwa inovasi adalah isu yang paling penting bagi organisasi sektor publik dan swasta. Meskipun terdapat pandangan yang skeptis terhadap sektor publik agar dapat bertahan terhadap inovasi. United Nations Department of Economic and Social Affairs tahun 2006 menganalisis sejumlah prinsip dan strategi utama untuk inovasi dalam pemerintahan sebagai berikut. Yang pertama, mengintegrasikan layanan. Yang kedua, desentralisasi pemberian layanan. Yang ketiga, memanfaatkan kemitraan. Yang keempat, melibatkan warga negara. Dan yang terakhir, yang kelima, mengambil keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi.
GLOR tahun 2001 mengidentifikasi pola inovasi kebijakan berdasarkan 3 pendekatan. Yang pertama, motivasi individu. Ini bisa berupa ekstrinsik atau intrinsik. Motivasi intrinsik muncul dari dalam individu, misalnya sebuah komitmen terhadap sebuah program karena adanya identifikasi pribadi dengannya. Motivasi ekstrinsik timbul dari di luar individu. Misalnya kontrol manajerial atau beberapa bentuk. Hadiah atau intensif dari luar, motivasi intrinsik memungkinkan tingkat yang lebih tinggi, mencari masalah dan pemecahan masalah dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Budaya organisasi. Ini bisa berupa budaya bottom up atau top down budaya. Terus tantangannya ini bisa berupa minor, misalnya beresiko rendah terhadap individu atau organisasi, atau mayor, beresiko tinggi terhadap individu dan organisasi. Daya penyebaran inovasi kebijakan terjadi dengan merujuk pada 2 determinan penting, yaitu internal determinan dan regional diffusion, menurut Tiran 2003. Internal determinan atau penentu internal adalah karakteristik sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara menentukan keinovatifan sebuah negara. Sedangkan regional diffusion adalah kemungkinan sebuah negara mengadopsi kebijakan tertentu lebih tinggi jika negara-negara tetangganya telah mengadopsi kebijakan tersebut. Sebuah contoh ilustrasi dari terjadinya internal determinants yang menyebabkan terjadinya inovasi kebijakan adalah perubahan sosial ekonomi dalam negeri, demonstrasi publik, instabilitas politik yang memaksa terjadi perubahan kebijakan mendasar yang berkenaan dengan kepentingan publik. Regional diffusion terjadi ketika negara tetangga atau negara lain menerapkan kebijakan tertentu yang ditiru oleh kita. Misalnya dalam hal kebijakan di bidang lalu lintas. Di Malaysia, diberlakukan kewajiban menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan. Kebijakan ini kemudian ditiru oleh Indonesia, terutama di beberapa kota besar dengan hasil yang diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas. Menurut Yoki Suwarno tahun 2016. Paradigma administrasi publik berdasarkan prinsip-prinsip New Public Service atau NPS merupakan representasi inovasi kebijakan. Prinsip-prinsip NPS tersebut yaitu yang pertama, menekankan pada konsep hubungan kepercayaan dan kolaborasi dengan sesama warga negara dan bukan hanya sebagai pelanggan. Yang kedua, kepentingan publik menciptakan kepentingan dan tanggung jawab bersama. Yang ketiga, nilai pada pelayanan publik dan komitmen warga negara untuk membuat kontribusi. Yang keempat, berpikir strategis, bertindak demokratis. Yang kelima, akuntabilitas tidaklah sederhana. Yang keenam, mengarahkan dengan membantu warga negara untuk mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan bersama. Yang ketujuh, menghargai orang dan tidak hanya fokus pada produktivitas. United Nations Department of Economic and Social Affairs tahun 2006 yang dikutip oleh Ahmad Sururi 2017 memberikan analisis tentang inovasi sebagai bagian dari revitalisasi administrasi publik, adanya inovasi dan eksperimen di pemerintah pusat dan daerah khususnya di bidang pelayanan, dan pada saat ini berlangsung di berbagai penjuru dunia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi administrasi publik. Prasyarat inovasi kebijakan publik yakni menurut Ahmad Sururi tahun 2016 bahwa prasyarat mutlak inovasi kebijakan publik adalah terwujudnya gagasan dan ide dari pejabat publik sebagai entry point, diimplementasikannya berbagai program-program dan kebijakan. Gagasan dan ide dapat terrealisasikan apabila organisasi sektor publik sebagai lokus pembuatan kebijakan mampu melakukan adopsi dan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi di luar organisasi. Mekanisme sistem organisasi sektor publik yang melibatkan lingkungan organisasi sebagai input dan proses organisasi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari setiap perumusan kebijakan publik.
Adapun jenis-jenis inovasi kebijakan publik. Menurut Direktori Administrasi Inovasi Administrasi Negara tahun 2014, terdapat beberapa jenis inovasi kebijakan publik, yaitu jenis inovasi proses yang terdiri dari standar operasional prosedur, tata laksana, sistem, dan prosedur. Kemudian, jenis inovasi metode yang terdiri dari strategi, cara, dan teknik baru. Dan jenis inovasi produk yang terdiri dari fisik atau barang maupun non-fisik atau imaterial atau jasa. Secara empiris, inovasi kebijakan berdasarkan proses lebih menekankan pada kualitas proses kerja, baik eksternal maupun internal, agar lebih sederhana dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.